kita sudah mencari data, mendapat informasi tadi kan, mengentry, mengolah, menganalisa. Hasil kita menganalisa, kita nih merekomendasikan kita merekomendasikan dari hasil data yang kita punya nih, Pak Kepala Puskesmas, ini seharusnya dilakukan penyuluhan. Sebenarnya bukan kita yang memberikan penyuluhan, kita hanya menyarankan. Nah, tapi karena kita nih pemegang programnya, kita rangka banyak, orkes juga, P2 DBD juga, jadi seolah-olah semuanya di kita gitu. Oke, jadi tugas kita tuh sebenarnya kalau kita skopnya surveillance saja enak, jadi kita cuman dengar, dapat informasi, datangi, SPT, TKN, kalian dapat duit, datangi, Pak Kapus, ini ada DBD sana, suruhlah orang P2 DBD booking. Saya kan mau duduk. Nah, makanya program kepada mereka. Nah, itu makanya. Ada orang DPD bang yang makanya di setiap puskesmas ada tim, ada SK tim surveillance-nya kan. Jadi ada 2 orang yang tukang PE, ada 5 orang yang tukang booking lapangan. Ya kan? Jadi minimal 7 lah. Kita nih manajernya, bosnya. Kita dapat data menyampaikan kalau hasil kita tadi positif, booking, oh ya orang yang booking. Ini udah dikasih ke puskesmas bu, orang ini booking, udah lapor ke dinas ya bang, booking, oke. Terus booking, paling kita menyampaikan, oh di sini bang di lokasinya, rumahnya ini gitu. Kadang Bang RD kalau misalnya yang tahu dia ini artinya dia tahu kalau kita megang booking ini, kita wajib. Makanya balik lagi setelah kita pertemuan ini, pada saat meeting kita Pak perlu melapor hasil pertemuan kami, sampaikan. Tidak menutup kemungkinan di wilayah kerja kita itu nanti bakalan karena kasusnya juga hampir menyebar luas. Ada yang belum pernahnya kita coba ke Teluk Bengkong, Pulau Burung gitu kan. Jadi, jadi lihat, nah ini perangkat mesin yang ada. Salah satu, coba jangan deh. Kalau ada yang jauh dekat, kita sebagai manajerial di lapangan kita harus tahu. Kita menyuruh orang untuk booking kan gimana, nanti kita lihat. Biasanya yang sering menjadi masalah tuh kalau dia tidak hidup terlalu panas, kita lihat businya. Kita lihat businya kotor apa enggak, kita bersihkan. Busi. Sekarang kita tadi coba buka busi kan? busi dah. Nah, itu sudah nanti kita bersihkan, businya untuk kita bersihkan. Ada alat yang membersihnya. Gimana jangan lupa ini paket saya bersihkan. Membersihkan harus paket. Ini ada nih, ada apa? Arang, ada bekas panas di sini, dia harus kita bersihkan. Pembakaran tak sempurna ya. Kadang kalau kami pemakaran di wajib Idealnya setiap sehabis kan mesin ini, membandai juga. minyaknya nanti kita keringkan, kosongkan. Jadi bongkar Baik mesin, bensin Pak. maupun Kami solar yang anu tidak paham betul kan? supaya kalau solar ini dikosongkan jangan membeku. Kalau dia tidak kita kosongkan, apalagi pemakaiannya jarang, kalau pemakaiannya dalam seminggu itu mungkin masih lama juga Pak. Membuat ya. 5 menit mati. Kental kan solar campur racun tuh, kental ya. Sering jadi tumbas di situ dia. Oke, Pengeringan dibuang aja gitu. ya ada. Sedot. Ditampung, ditampung. Maksudnya jangan disimpan di dalam sini terus. Kalau dibiarkan di sini lama nanti beku dia. Jangan diminum, kerak. Jangan diminum. Dan itu kalau banjir, nah ini aja nih. Buka. Bersihkan ini. Nah ini, Lalu ininya. ya. Nah, Apa serta bukan? ya. Karena tuh tarik mesin susah kadang dipompa ya Pak. Proses ya. Susah. Ya di sini minimal nanti kalau dia basah, usahakan sini harus kering kan. Harus kering. Bongkar Bang. Buka ini. Oleh tidak tahu. Nah, itu masalah yang di bagian belakang. Busi sama satu angin ya. Nojil itu yang mana deh? Nojil ke sana. Di dalam ini. Nujul biasa. Kami sering kadang asapnya tak keluar. Untuk jumbat nih Pak. Jadi minyak sehabis kita nyemprot tuh minimal idealnya tuh dikosongkan tangki tuh. Dikosongkan. Nah, ini pembersihnya. Nah, ini tuh.
berarti kami itu selalu berhentikan. Mau lubang besar pilih yang besar, kecil lah kecil. Terus cocokkan, nanti dibersihkan aja. Untuk pengeluaran minyak atau asap tulis? Minyaknya ya? Ini minyak nih asap di ujung sama ya. Asap tuh jadi asap karena ada minyak keluar sini. Kami sering di Pusimah kita bersihkan itu lah. Ya, Oh, ini masalahnya kalau udah sumbat ini, dia nggak berasap lagi. Betul, itu yang sering kami lah. Ini nggak berasap, mesinnya hidup, tapi tak ada keluar apa-apa, mesinnya aja hidup. Jadi kita nih kan seharusnya kan pakai sarung tangan, lengkap semua, jangan pula nanti ditiup-tiup, kadang tak sadar, ini kan nyampe masuk pula ke mulut kadang kan. Kadang memang bukan kita nih, kadang ngerjakan, tapi kadang kader-kader masyarakat tuh kadang mau datang ke sini, nengok mesin kita ini kan heran dia. Kadang mau bantu, masih bantu, kadang dipegangnya dengan dia kan, kadang di dia. Tahu dia rasanya. Jadi itu kadang nanti kalau memang ada kader-kader kita di sana yang membantu, jika dia sudah megang, di tangan. Nah di sinilah juga keluar racunnya solar Malaysian tadi. Nah, oke, Bensin juga tidak boleh gantung itu. Jadi satu tangki untuk bensin itu sekitar 2,5 liter. Setengah liternya untuk stok, mungkin 2 liter yang akan dimaksimalkan pemakaian. Nah, dari ciri bunyi mesinnya kalau sudah ada agak sendat tuh berarti mau habis minyaknya. Bensin itu langsung cepat aja dimatikan. Jangan sampai dia mati sendiri Pak di dalam rumah. Kalau dia mati sendiri bisa keluar api. Kalau mati mendadak. Tapi itu karena terlalu banjir minyak ya apa? Pengeluaran minyaknya terlalu banyak. Iya, Disalangkan. Kalau dia mau mematikan. nanti kita pakai bahasa Indonesia. Di on off gitu kan, dihalang tuh tertutup ya. Kalau mau matikan, halang dulu, tutup dulu salurannya ditutup, biarkan agak 3-5 menit, baru kita tekan tombolnya, tekan stop. Baru lepas matikan. Tadi putar. Nah, tadi putar ke atas. Putar ke atas salah kecil, mati dia. Nah, setelah dia mati, Stop nih. misalnya nih minyak habis tuh kan mati, diamkan dulu. Agak-agak 5-10 menit, jangan langsung dibuka, langsung isi minyak. Boom, jambar nanti. Jadi dia masih panas. Nah, biarkan dulu santai, kita pun istirahat sambil minum gitu kan. Jangan pula kita merokok. Nah, kemudian lihat apakah dia berair. Nah, kembali lagi idealnya setiap selesai fogging tuh baterainya dibuka supaya jangan dia beruap. Nah, itu baterai lebih tahan lama. Kan dari Puskesmas kan lama sekali Ya, kalau kita rutin mungkin dalam sebulan 4 kali masih. baterai apa? Baterai ABC. Baterai ABC 8 kali. Nah, jangan salah beli nanti Baterai ya, betul. Berapa ini? 4 jam berapa? Ini ada gambar, jangan terbalik. Nah, ini kepalanya nih, kalau dia begitu berarti gitu kan. Ada pusing itu dalamnya. Ini pusing itu sama ya. Pusing negatif lah. Sinyalnya. Jadi jangan terbalik. Nah, ini yang sering masalah. Kemudian juga sering masalah tuh kita beli minyak tuh sebenarnya murni di SPBU bersih gitu. Tetapi karena dia lama diendap 1 hari 2 hari itu kena panas dia menguap. Uapnya tuh bensin itu seolah jadi air dicampur air. Itu kalau campur air sedikit pun dia tak mau hidup. Ini tadi kan kita ganti minyak baru. Sekarang malah minyak dicampur pakai apa tadi Jam? Extra Extra. Jadi minyak dicampur air, dikasih extra jus dicampur warnanya bagus. Warnanya sama. Masuk ke sini. Itu susah begitu. Nama itu. Jadi kawan-kawan Begas dia. Ngomong ini Oke, baterai sudah. Bisa pakai pertama kan? Malation. Bensin tak ada. 1 liter Malation itu untuk 19 liter solar ya Pak. Jadi satu fokus kan kita sediakan 20 liter 20 liter. solar. Itu harga pemilihan. Harga di daerah tak bisa. Bensin di pemilihan kalau beli di pom bensin 7.300. 7.300 di pom bensin. Di pinggir jalan sedikit 10.000 kan. Maka disesuaikan saja. Kita jatahkan uang minyak. Yang namanya satu fokus habis. Minyak itu satu fokus. Jadi itu yang susah kita. Jadi 1/19 ya. 1/19. Kalaupun mau nanti sesuaikan kalau racunnya 10 liter berarti 0,5. Sesuaikan saja. Terus 10 liter. Kalau 10 liter solar berarti 0,5. Jadi daerah kan mungkin sekali banyak saja. Ya, pakai nanti. Tapi kalau batasnya Bentley ada takarannya.
ada di botolnya juga ada tulisan. Jadi 100 ml akrilik itu 10 liter solar. 1/20 dia. Iya. Extra aja sudah. Campur extra aja sudah. Campur ekstra aja. Nah, bensin ya. Kalau dia baterainya mantap, oke kan, kita pompa angin dia berbunyi dikit-dikit itu baterainya bagus nah. Nah, oke. Sekarang kita mau memulai nyemprot, tapi mau mulai nyemprot nih Pak, anggaplah pintu-pintu nih rumah-rumah orang dan ruangan-ruangan ini kan, tentu kita Karena dicampur bensin sedot ya. tuh. Satu rumah tuh. Makanya satu mesin 2 orang. Satu mesin 2 orang. Jadi orang yang resisten itu masuk dulu ke rumah. Cek di dalam rumah tuh apakah masih ada orang. Bahan makanan ditutup, jendelanya ditutup, tutup apa, pintu kamar dibuka supaya bisa semua ruangan kita semprot. Kalau sudah aman lokasi di dalam, baru panggil suruh masuk kawan. Kita keluar. Binatang peliharaan. Kalau ada burung tuh, kan ada. Ya, itu amankan aja. Burung-burung aja. Nah, jadi kemudian sudah masuk mesin kawan. Kita jaga di belakang. Kita tukang semprotnya. Nah, tukang semprot maju masuk ke dapur kan. Kita jaga di belakang karena nyemprot sampai mundur. Kain-kain gorden itu kita jagakan sampai pelan. Awas pelan-pelan turun. Pelan-pelan kalau ada lantai apa dia sampai di rumah kita pelan. Ada kejadian sampai ini kemarin tuh. Ada orang bakar begini. Bakar kan orang ini. Selesai dia keluar rumah, di dalam rumah selesai. Si tukang ini pun nyemprot keliling luar rumah. Pada saat dia nyemprot keluar rumah, kita sudah masuk ke rumah sebelah. Nah, ngasih tahu lagi. Dalam kan? Begitulah seterusnya. Terus dalam mana? Ruang. Ruang. Jadi sebelum begitu minum dulu. Nanti jaga fisik. Kita selain menolong orang, tolong dulu juga kita jaga pakai masker, minum susu, bawa, baru kita nyemprot. Selesai nyemprot tuh, pergi di pol. Kan lagi. Kayak apa minyak, busi apa gitu. Banjir. Baterai. Kita mesin ada nggak boleh dijangin? Baru satu yang di benteng. Yang di benteng, ya siapa yang nganu? Benteng. Ini mantap tuh. Nih, buka ya. Baru Pak, kemarin Pak Jamil, Saleh gitu kan. Ini yang perawat kurang sedikit. Masker di benteng kita 2. Kacamata Hitam. ini masker yang biasa. Itu telinga tuh, musik telinga tuh. Ada stikernya. Oh, Ada lagi kita nih nggak cuma tujuan. Ada stikernya tuh. Mana yang daerah tinggi yang di BD? Yang rendah di BD belakangan. Bang Hili. Itu nanti Isan pakai ini, ngasuh pakai ini dia handsfree-nya. Nah, untuk lemari, untuk air kan gitu. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi mereka nggak benar-benar nutupnya kan? Misalnya makanan aja tutup aja pakai kain misalnya, atau air tutupnya tidak tutup ke lambung, kemudian bisa langsung mengalami keracunan gitu. Bisa, namun ada yang sensitif sedikit saja, kalau kena sensitif dia malah kita tumpang. Kita sekarang pusing, bisa. Muntah, semua bisa terjadi kalau yang sensitif. Nah, namun akibat jangka panjang daripada kontaminasi ini yang kita hindarkan. Gitu. Memang kan menyemprot paling sekali berapa lama lah. Walaupun kita di situ terus menghirup 3 jam menghirup asap. Kalau kita di situ terus, nanti kan dia hilang. Dan itu bisa berpengaruh jangka panjang. Oleh karena itu informasi ke masyarakat melalui Pak RT, RW atau Lurah, Kepala Desa, bagaimana masyarakat menyiapkan rumahnya sebelum disemprot. Itu kata kuncinya. Yang selama ini itu jarang terpenuhi. Dari Pak Lurah Pak RT tolong ya nanti supaya masuk makanan ini. Ya kata Lurah, nggak sampai itu Lurah itu.
masyarakat yang paham aja dia tutup apa namanya tempat penyimpanan makanan, minuman, dan air. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu sering terjadi apa gorden rumah terbakar, nyangkut ya, langsung terbakar gorden kawan. Udahlah honor nyemprot tak dapat, bayar pula gorden orang lagi. Di pasar Pak, terutama di pasar Pak. Jadi itu harus diingat Pak. Kain-kain yang ada di sekitar kita yang mudah terbakar, hindarkan. Karena belum pernah kena, kalau udah pernah kena pasti trauma. Sudah Pak. Udah. Di pasar Pak, kena pasar orang Pak. Oh. Kok kain? Karena belum tahu betul jadi nyemprot itu berapi deh kan. Jadi kan tahu dekat dengan apa Pak? Terbakar kan orang tuh Pak. Kemudian yang mudah pakai ke sepeda motor, mobil, mesin, Portable kita ada. itu yang harus dijaga tuh. Karena efek samping seperti itu mahal, jadinya jadi mahal kan rugi orang punya. Ya kan? Ini kan ada yang nanya kemarin Mas ya. Pak dokter, kita sehat nih kata dia kan. Tiba-tiba nyemprot, udah siang nyemprot malam sore, malamnya saya tuh terserang batuk. Kenapa? Bahasanya ada pilek nggak? Ada pilek, berarti bukan karena ini kan. Kemudian batuknya tuh ada rasa meriang mau demam, ya berarti masih ada proses infeksi yang terjadi, bukan karena ini. Kalau batuk karena ini biasanya karena reaksi alergi ataupun ya alergi yang akibatnya dari keracunan dari bahan kimia. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting apa namanya APD-nya ya. Ini kan banyak orang tahu sama orang punya mobil punya ini, di rumah ada punya ini, di kantor punya ini, tapi muka aja nggak tahu karena masih. Ini perlu diantisipasi. Ini kita baru Pak, jadi belum bisa. Pak, kalau seandainya ini kan rumah tempat tidur kita kan nggak perlu. Kan nggak perlu. Semprot dari pintu aja kan selesai. Banyak si penyemprot yang begitu. Sampai kemana-mana kan ruangan supaya bawa di bawah lemari. Sudah dari pintu kamar saya sudah cukup, atau dari pintu rumah itu sudah cukup masukkan karena dia akan menyebar. Itu ini soal kepuasan, rasanya tidak puas. Lagi nih kadang tuh ibu-ibu lah di luar. Apa cuma di luarnya diam kan? Itu masyarakat kan. Sudah lama tuh di bawah suka dapur tuh. mau kolong. Jadi tidak perlu harus terlalu banyak titik semprotnya. Tapi bagaimana satu titik bisa mencapai sekian radius gitu ya. Tuh. Terakhir mengenai campuran. Jangan pernah bermain-main dengan campuran. 119 ya. Harus 119. Jangan kurang. Kalau kita, apalagi kita sengaja, bagus tak usah. Jangan sengaja. Cuma kalau memang pasar itu terbatas 1 liter $19 kan, ternyata hanya ada setengah. Ya udah bikin setengah 8. Tuh, ini baunya aja nyamuk nggak mati, baunya jangan ada botol lain. Kalau menghasil kencang pokoknya. Jadi kalaupun kita ngotot orang tuh mau nyemprot, sebenarnya belum pantas disemprot, cuma karena dampak sospolnya harus kita pertimbangkan. Semprotlah, tapi campurannya sesuaikan. Dikira itulah ya. Orang dalam nyamuk takut. Berarti kalau pakai topi kan pipinya bisa dari topi. Topi dulu baru Anu gaya menawan. Jangan gana. Karena orang. Jangan disebar-sebarkan dah, kau isis tuh.